Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Usman Hakim dari SMK Swasta PB12. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai penyelenggaraan pertemuan ataupun rapat. Nah, di tujuan pembelajaran kali ini, nah ini merupakan pertemuan yang pertama kita. Nah, setelah pembelajaran ini kita mampu untuk menjelaskan makna penyelenggaraan pertemuan ataupun rapat dengan baik dan benar. Nah, kemudian setelah pertemuan ini kita juga nantinya mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis kepemimpinan rapat dengan baik dan benar. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa rapat merupakan salah satu alat komunikasi dalam bentuk lisan juga, yang mana rapat ini juga biasa digunakan untuk menjadi media untuk penyelesaian masalah di suatu perusahaan ataupun instansi dengan bersama secara musyawarah. Nah, oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai tujuan rapat. Nah, tujuan rapat di sini yang pertama itu merupakan kegiatan rutin bagi organisasi, baik itu perusahaan ataupun instansi, yang mana kegiatan rutin itu seperti rapat bulanan atau juga rapat tahunan, yang biasanya di sini membahas bagaimana untuk mengevaluasi baik itu kinerja bagi pegawainya atau juga untuk mengevaluasi apa saja masalah yang ada di perusahaan ataupun juga instansi. Nah, untuk tujuan rapat yang kedua itu biasa digunakan bagi para direktur atau pimpinan untuk memerlukan sumbangsih atau pemikiran dari karyawan ataupun bawahannya. Jadi, rapat sangat penting bagi pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu permasalahan yang dihadapinya. Nah, jadi biasanya pimpinan juga butuh nih saran-saran bagi dari pimpinan dan karyawannya. Nah, ini yang menjadikan tujuan rapat bagi pimpinan ataupun direktur untuk menyelesaikan ataupun juga mengambil sebuah keputusan. Nah, selanjutnya tujuan rapat yang terakhir yaitu menjadi alat koordinasi bagi organisasi ataupun perusahaan. Nah, jadi untuk mengkoordinasikan sesuatu hal, rapat ini juga biasa menjadi media yang digunakan oleh organisasi ataupun perusahaan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya mengenai fungsi rapat. Fungsi rapat yang pertama di sini untuk memecahkan atau mencari jalan keluar dari suatu permasalahan. Jadi bagi permasalahan yang ada di suatu perusahaan, instansi, maupun organisasi tertentu, rapat biasanya menjadi sarana untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, dibahas bersama dan juga diselesaikan bersama secara musyawarah. Di fungsi rapat berikutnya yaitu untuk menyampaikan informasi baik itu perintah, informasi dan pernyataan. Jadi rapat juga disampaikan untuk menyampaikan sesuatu kepada anggotanya. Jadi mengkoordinasikan dan juga menyamakan persepsi atau perintah di suatu perusahaan ataupun instansi maupun organisasi. Dan fungsi rapat yang terakhir yaitu sebagai alat koordinasi untuk intern dan ekstern. Jadi bagi intern itu untuk berkoordinasi bersama bagi anggota ataupun pegawai di perusahaan tersebut, dan untuk ekstern sendiri bagi rekanan maupun yang menjalin kerjasama bagi suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis rapat. Jenis rapat pertama di sini yaitu diskusi. Yang mana diskusi di sini merupakan suatu pertukaran pikiran, baik itu secara luas maupun mendalam yang dihadiri oleh beberapa orang peserta. Selanjutnya di sini ada yang namanya simposium. Yang mana simposium merupakan pertemuan untuk mengadakan tukar pikiran di antara pesertanya yang hadir. Nah, simposium ini juga biasanya disebut sebagai penjamuan yang diikuti oleh beberapa percakapan atau diskusi-diskusi tentang suatu masalah bagi
peserta yang hadir tersebut. Nah, selanjutnya ada workshop, yang mana workshop merupakan tempat pertukaran pendapat bagi para ahli mengenai suatu masalah tertentu, baik yang dihadapi masyarakat secara umum, organisasi yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Nah, yang terakhir di sini ada yang disebut seminar, yang mana seminar merupakan suatu pertemuan yang membahas suatu masalah yang penting secara ilmiah, kemudian disampaikan oleh para ahli ataupun guru besar. Nah, yang mana tujuannya di sini untuk mendapatkan pemahaman yang sama atas permasalahan tersebut. Nah, kita lanjut ke tipe pemimpin rapat. Tipe pemimpin rapat yang pertama yang kita bahas yaitu tipe otoriter atau memaksakan kehendak. Tipe pemimpin rapat yang otoriter di sini merupakan orang yang memimpin rapat dengan sikap tangan besi, atau biasanya maksud dari tangan besi itu, pemimpin rapat dengan tipe ini merasa bahwa dia adalah orang yang paling mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, sehingga ia tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengeluarkan pendapatnya. Pemimpin seperti ini biasanya cenderung lebih bertindak seperti komandan yang memerintahkan prajuritnya. Nah, tentu saja dalam rapat yang dipimpin oleh pemimpin yang otoriter seperti ini, biasanya rapatnya itu seperti mati atau tidak hidup. Karena setiap permasalahan yang dihadapi tidak lagi didiskusikan bersama, melainkan langsung diatasi atau langsung diambil keputusan oleh pemimpin rapat itu sendiri. Nah, itu tadi tipe pemimpin rapat yang otoriter. Selanjutnya, tipe pemimpin rapat yang kedua, tipe rapat demokratis atau terbuka. Nah, tipe pemimpin rapat ini yang merupakan pemimpin rapat idaman bagi setiap peserta rapat, yang mana para peserta rapat diberi kebebasan untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Nah, pemimpin dengan tipe ini merasa bahwa rapat merupakan ajang atau tempat untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah. Rapat yang dipimpin oleh pemimpin ini biasanya bersifat demokratis ini menghasilkan keputusan yang diambil oleh keseluruhan peserta rapat. Dan rapat juga biasanya menjadi lebih dinamis karena seluruh peserta ikut mengambil bagian ataupun menyumbangkan idenya dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Dan tipe pemimpin rapat yang terakhir yaitu laissez-faire atau tipe pemimpin rapat yang tidak peduli. Nah, tipe pemimpin rapat seperti ini berbanding terbalik seperti yang otoriter dan demokratis tadi. Nah, tipe ini biasanya membiarkan peserta rapatnya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Pemimpin dengan tipe ini acuh tak acuh dalam rapat yang sedang dilaksanakan. Kemudian tipe pemimpin yang seperti ini biasanya juga menyerahkan sesuatu permasalahannya itu kepada peserta rapatnya. Nah, jadi ibaratnya pemimpin rapatnya hanya sebagai penonton. Nah, jadi itu tadi ada 3 pemimpin rapat yaitu otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Nah, jadi demikian pertemuan kita kali ini. Nah, bagi kalian yang memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang mungkin kurang jelas, itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, jadi demikian materi kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.